Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama datang kepada Allah. Meresponi panggilan Allah atas setiap kita, masuk di dalam ibadahnya yang kudus. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 150 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi, yang kasih kemurahannya tidak pernah berkesudahan atas kita. Turun atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Kita kembali beribadah pada Kamis pagi ini ya. Kita diberikan kesempatan untuk dipulihkan kembali, disegarkan kembali iman kita melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama. Nah, kita ada sebagaimana kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan ya. Dan sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih ya sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Kita nyanyikan sama-sama pujian Ku Ada, I Am Here. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus,
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu begitu nyata buat kami. Kami ada hingga hari ini semua karena anugerah-Mu. Engkau menopang kami, menjaga kami hingga hari ini. Oleh sebab itu hati kami ya Tuhan tidak henti-hentinya bersyukur pada Tuhan. Dan kiranya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak, kita punya Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang mengagumkan, ya. Oleh karena itu kita mari sama-sama menyanyikan ya, ajaib Kau Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil berdiri dari rumah masing-masing ya. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita ungkapkan ya kepada Tuhan ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan berharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus sungguh sangat baik buat kita ya, tidak berkesudahan kasih setianya ya, selalu baru rahmatnya tiap pagi buat kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyanyikan ya, mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di
hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, haleluya. Ya. Ya, anak-anak, kita akan mengambil waktu hening sejenak. Kita akan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Akan dipandu oleh Ibu Maria untuk doa pengakuan dosa. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita mengaku segala dosa, kesalahan kita, dan mohon pengampunan daripada Allah. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena cintamu yang besar atas kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini memohon pengampunan dosa atas segala hal, atas segala pikiran jahat, atas segala perkataan yang tidak membawa berkat, atas segala sikap perilaku yang mendukacitakan hati Tuhan dan sesama kami. Kami telah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon pengampunan. Dan kiranya Engkau sudi memberikan anugerah pengampunan itu kepada setiap kami. Lawatlah kami ya Tuhan, berikan anugerah-Mu itu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pengampunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi saudara dan saya yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Berbunyi demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kepada kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya undang mengambil sikap berdiri. Mari kita bersama-sama merespon dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, mari kita berikan ruang untuk Roh Kudus boleh menjamah hidup kita, boleh mengisi dan memampukan kita boleh memahami firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan Roh-Mu yang hidup. Hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Roh Kudus-Mu yang memulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, buka hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Selamat pagi murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hati yang fokus, hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Anak-anak, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, Ibu akan membacakannya buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta di sebuah kota bernama Ontario, Kanada. Dia pernah bercerita tentang kisahnya di masa dia masih kecil pada usia yang ke-7 tahun. Kisah tentang Perang Dunia yang kedua. Di usianya yang baru ke-7 tahun, anak-anak, ketika Perang Dunia kedua berakhir, dia mendengar bunyi ratusan pesawat terbang dari Belanda menuju Jerman selama berhari-hari di masa berakhirnya Perang Dunia kedua itu. Ketika pesawat-pesawat itu kemudian kembali ke pangkalan mereka di Inggris, para pilot dengan penuh ucapan syukur, mereka melakukan pendaratan dan mereka mengumumkan bahwa misi selesai. Maksudnya apa? Setelah mereka berperang sekian lama, setelah mereka berjuang antara hidup dan mati, mereka berjuang untuk kemenangan, bisa diartikan bahwa mereka sudah menyelesaikan pekerjaan atau misi mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Yesus juga mengatakan sebuah kalimat, yaitu sudah selesai. Maksudnya apa? Apa yang sudah Tuhan kerjakan? Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah Tuhan selesaikan? Anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan, yaitu sudah selesai, mari kita melihat kembali hubungan antara Allah dengan manusia pertama kali. Pada mulanya kita tahu bahwa manusia dan Allah hidup dalam relasi yang begitu baik. Tetapi ketika di Taman Eden, anak-anak, kita tahu apa yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka menyebabkan hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat mereka pun akhirnya diusir dari Taman Eden. Dan pengusiran dari Taman Eden ini adalah penolakan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Anak-anak, di sini Ibu punya sebuah ilustrasi. Dalam kehidupan kita manusia, kita hidup dalam dosa, bahkan kita dikelilingi oleh dosa. Dan ketika dosa kita terus perbuat, itu akan menjadi banyak lubang dalam kehidupan kita. Lubang apa saja yang ada di dalam kehidupan kita? Berbohong, mencuri, melawan orang tua, tidak taat pada perintah guru, menjahili teman kita, berbuat jahat kepada teman kita. Dan ketika semua itu dilakukan, maka kehidupan kita akan menjadi kosong seperti gelas ini. Apa yang harus dilakukan? Kita harus menutup semua lubang dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya supaya lubang ini menjadi tertutup? Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk setiap kita. Dia rela datang meninggalkan surga. Dia datang sebagai manusia biasa untuk setiap kita yang ada di dunia ini. Dan kita manusia kembali hidup dalam kasih Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu rela bagi setiap kita. Dia meninggalkan surga dan dia rela mati bagi setiap kita.
Anak-anak, penyalipan adalah suatu bentuk hukuman orang Romawi pada waktu itu. Orang dihukum dan pada waktu itu dia dipaksa untuk memikul salibnya ke tempat penyalipan. Dan itu bukan jarak yang begitu dekat. Jarak yang begitu jauh harus ditempuhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-28 di situ, di atas kayu salib, Yesus mengatakan bahwa ia haus. Ia haus. Ini menekankan tentang kebutuhan jasmania Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dan kehausan menjadi salah satu aspek dari penderitaannya selain dia dicambuk, dia berdarah. Dia harus berada di atas kayu salib selama beberapa jam. Bahkan di siang hari pada waktu itu. Dan dia merasa haus. Dia berkata, "Aku haus." Supaya orang yang ada pada waktu itu, prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu, memberikan kepadanya anggur asam yang ada di situ. Anak-anak, kapan kalian pernah merasa haus? Mungkin ketika cuaca panas, mungkin ketika kalian sedang berolahraga, kalian lelah, kalian capek, kalian haus, kalian butuh air. Kita tahu betul bagaimana rasanya ketika kita haus, kita butuh air. Dan itu mungkin hal yang kecil, tapi itu bisa membuat kita begitu menderita karena kehausan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberitahu kepada kita bahwa salah satu hal terakhir yang Yesus katakan dari atas kayu salib itu, "Aku haus." Itu menjadi bukti fisik dari penderitaan yang dia tanggung. Yesus mengalami itu semua demi siapa? Demi kita, orang berdosa. Dan setelah itu anak-anak, Yesus bersiap untuk menyerahkan dirinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir dari atas kayu salib itu. Sudah selesai. Sebuah bagian yang berfokus pada penyelesaian pekerjaan Yesus telah selesai. Dan ini bukan teriakan dari seseorang yang akan mengalami kekalahan. Ini juga bukan sebuah teriakan, sekedar pengumuman kematian yang akan segera datang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat "sudah selesai" berasal dari kata kerja teleo, bahasa Yunani. Dan ini menunjukkan tentang pelaksanaan tugas. Dan jika dalam konteks agama, ini mengandung sebuah tambahan, dikatakan untuk memenuhi kewajiban agama oleh seseorang. Yesus mati dengan tangisan seorang pemenang. Ini bukan teriakan orang yang kalah. Ini adalah pengakuan yang penuh kemenangan bahwa ia sekarang telah sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan yang harus dia lakukan. Pertanyaannya, jadi pekerjaan apa yang Yesus selesaikan? Misi apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan? Anak-anak, penyelesaian pekerjaan atau misi Yesus ini merupakan penggenapan dari kitab suci dan berbicara tentang pelaksanaan kehendak Bapanya yang di sorga. Penyelesaian misi Yesus di sini, dia telah menyelesaikan semua yang harus dia lakukan. Kalimat "sudah selesai" menyatakan beberapa hal. Pertama, Yesus datang untuk memperkenalkan Bapa kepada dunia. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 1 ayat 18. Dan Yesus datang untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Dalam Yohanes 18 ayat 37. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 29 kita bisa membacanya di situ. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah memberikan penebusan bagi setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Yesus telah menanggung semua dosa dunia. Satu-satunya pengorbanan bagi setiap kita untuk selama-lamanya. Itulah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Yang ketiga, Yesus juga menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki sebuah identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12.
Yesus datang untuk setiap kita supaya memiliki kehidupan yang berlimpah. Anak-anak, dalam Injil Yohanes ini, kematian Yesus menandai selesainya misi Tuhan untuk memperkenalkan Bapa, bersaksi tentang kebenaran, menghapus dosa dunia, dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan bagi setiap kita. Setelah mengatakan kalimat sudah selesai, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Seluruh deretan peristiwa ini anak-anak melambangkan kematian Tuhan Yesus sebagai tindakan terakhir dari pengorbanan yang dia lakukan. Dia menyelesaikan misi yang telah Allah berikan kepadanya. Menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Kepada siapa Yesus berbicara ketika dia mengatakan sudah selesai? Kepada siapa? Kepada Allah? Ya, itu seruan dari Tuhan Yesus dari misinya, pekerjaannya yang telah selesai, yang telah tercapai. Kepada kita? Ya, ini menjadi sebuah kabar baik bagi setiap kita bahwa pertempuran, peperangan melawan kematian, melawan dosa telah dimenangkan bagi setiap kita. Kepada iblis? Ya, ini menjadi sebuah teriakan seseorang yang telah menang atas kematian dan penderitaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian berpikir bahwa Yesus mungkin saja mau menyerah dengan tugas atau misi yang sangat berat itu? Mari kita bayangkan saat ini, apa yang harus Yesus tanggung pada waktu itu? Setiap kita pasti tidak bisa melakukan itu semua. Kadang ada pelajaran yang sulit saja kita mudah untuk menyerah. Atau ketika ada kesulitan yang lain, kita mudah untuk mengatakan menyerah. Anak-anak, mungkin kita tidak berpikir bahwa Yesus mau menyerah untuk misi pekerjaan yang Allah berikan bagi dia. Tetapi bukankah itu yang Yesus rasakan, itu yang Yesus katakan ketika dia berdoa di Taman Getsemani pada malam ia akan ditangkap. Dia berkata, "Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus di dalam setiap penderitaannya, dia berdoa. Dia melihat ke hati Bapanya. Dia menanyakan, apakah ada cara lain? Apakah ada cara yang bisa untuk menggantikan jalan yang harus dia tempuh pada waktu itu? Tetapi anak-anak, kita melihat pada akhirnya, dan kita tahu bahwa Yesus tidak menyerah. Dia mengikuti perintah Bapanya. Dan pada akhirnya dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah." Yesus mungkin hampir menyerah anak-anak, tetapi kita melihat Yesus taat pada perintah, pada kehendak Bapanya yang di sorga. Inilah yang membuat kalimat di atas kayu salib itu begitu luar biasa. Sudah selesai. Terlepas dari setiap rintangan, setiap penderitaan yang harus dia alami, Yesus tetap teguh pada misinya. Dia menyelesaikan apa yang telah Bapanya utus bagi dia. Dia tidak mudah menyerah. Dia adalah seorang pemenang. Anak-anak, Yesus telah menyelesaikan misi kasih Allah bagi setiap kita. Seperti yang dikatakan juga dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Anak-anak, Yesus menempuh jalan salib karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia, bagi engkau dan saya. Kasih Allah bagi kita menempatkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Anak-anak, kematian Kristus menyatakan bahwa Kristus menggenapi rencana Allah. Rencana Allah dari awal hingga akhir.
tidak pernah Yesus tidak taat kepada Bapaknya. Termasuk ketika ia harus hidup sebagai manusia biasa yang tidak kebal dengan kelemahan, dengan penderitaan, dengan sakit, bahkan sampai dengan kematian. Kita melihat semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini memperlihatkan bagi setiap kita betapa besar kasih-Nya bagi kita. Karena tidak ada cara atau celah lagi bagi setiap kita manusia untuk kita bisa menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, Dia rela menderita, menerima penderitaan yang begitu besar, dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 27, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Anak-anak, bila Yesus mau menanggung penderitaan fisik yang begitu menyakitkan, itu semua demi kita. Apakah kita hanya mau enak-enakan saja ketika kita mengikut Tuhan? Apakah kita hanya mau yang senang-senang saja ketika kita mengikut Tuhan? Kita hanya mau berkat saja dari Tuhan. Ingat anak-anak, bahwa mengikut Yesus berarti kita juga akan memikul salib. Artinya apa? Ketika kita mengikut Yesus, pasti akan ada masalah, akan ada kesulitan yang kita hadapi karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi menderita demi Kristus harus membuat kita maju dalam iman kita, bukan malah menjadi mundur. Anak-anak, karena Yesus telah menyelesaikan misinya bagi setiap kita, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 B yang kita harus lakukan pada saat ini. B yang pertama, mari kita bersyukur atas karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan bagi setiap kita. Anak-anak, Yesus sudah membayar. Yesus sudah membersihkan dan Dia mengampuni semua dosa kita. Dan Yesus memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah yang telah rusak itu. Yesus menanggung, Dia membayar semua dosa kita sekali, dan itu untuk selamanya. Yesus telah menang atas dosa, atas kuasa iblis, atas kuasa kematian. Dan kita dibebaskan, kita diampuni, dan sekarang kita hidup bersama dengan Kristus dalam sebuah keluarga Allah. Betapa indahnya kasih itu anak-anak. Oleh karena itu, mari kita terus hidup dalam rasa syukur kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah Dia kerjakan bagi setiap kita. Ingat, di dalam setiap doa yang kita naikkan, mari kita tidak lupa untuk mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika ada hal, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan yang membuat kita marah, yang membuat kita akan menyerah, mari kita ingat kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kembali pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. B yang kedua, berkomitmen untuk hidup memuliakan Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup memuliakan Allah? Mulailah dari kehidupan pribadimu bersama dengan Allah. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Setelah itu, ketika setiap kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan kita melalui setiap perbuatan, melalui setiap tindakan, perkataan sehari-hari kita. Seperti apa contohnya? Kalian bisa menolong teman kalian yang sedang kesusahan. Tidak melawan perintah orang tua, tidak melawan perintah dari guru kalian. Bahkan ketika ulangan, ketika ujian, kalian tidak menyontek. Mau berteman dengan siapa saja, tanpa melihat dari mana dia berasal, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana warna kulitnya. Anak-anak, Tuhan telah menyelesaikan misinya di atas kayu salib bagi setiap kita
tanpa terkecuali. Tuhan tidak melihat kulit, Tuhan tidak melihat rambut, Tuhan tidak melihat pintar atau tidaknya kita, Tuhan tidak melihat dari suku apa kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan mari kita juga hidup berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui sikap kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami pun boleh terus mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga mau hidup dalam komitmen kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takut timbang serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Nur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini ada beberapa pokok doa untuk sekolah kita PTM, dan juga kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita yang akhir-akhir ini banyak kendala tentang langkanya minyak goreng ataupun ada kesusahan secara ekonomi dan politik. Kita juga berdoa untuk keamanan dunia. Kita tahu doa kita sangat penting dan dibutuhkan supaya semuanya ini dalam kendali dan kontrol Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saya ingin berdoa, mendoakan untuk sekolah Kristen IPK. Kiranya Tuhan terus memberkati sekolah ini untuk dipakai di dunia pendidikan
untuk membawa orang-orang takut akan Tuhan, kenal akan Tuhan. Berkati Tuhan sekolah ini ketika ada PTM, tatap muka, guru, anak-anak yang datang ke sekolah dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan kasih Tuhan. Sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Kiranya bangsa kami dalam kontrol Tuhan. Kendalikan ya Tuhan untuk orang-orang yang ingin berlaku jahat dan curang. Dengan tidak adanya minyak goreng atau kebutuhan yang makin sulit dicari atau makin mahal. Tuhan Engkau tolong mereka, biarlah hati mereka Tuhan pakai dan Tuhan lembutkan hati mereka untuk mereka bisa mengasihani orang-orang yang di bawah mereka. Kami berdoa untuk politik di Indonesia dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan Indonesia mulai dari presiden, wakil, menteri dan semua aparat yang sampai yang terendah. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat dan dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Tidak lupa berdoa Tuhan untuk keamanan dunia. Tuhan tolong supaya setiap negara-negara takluk kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang dipilihnya, mereka melakukannya dengan penuh kasih kepada sesama. Tidak ada kecurangan dan kejahatan di dalam hati, dalam rancangan, di luar kendali Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih anugerah daripada Bapa di surga, kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. ya silakan anak-anak dan Bapak Ibu bersaat teduh, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.